Halo, selamat bertemu kembali dengan podcast Bina Desa TV. Kali ini kita akan membincang sebuah tema yang dirasa juga sangat penting dan sangat berhubungan dengan penguatan kawan-kawan masyarakat pedesaan, petani dan nelayan kecil dan perempuan pedesaan agar ini memberi kontribusi yang positif kepada kita semua. Baik, tema kita hari ini adalah terkait dengan sekolah pedesaan. Bagaimana kita tahu bahwa Bina Desa juga mengembangkan sebuah pendekatan edukatif atau pendidikan yang berkaitan dengan penguatan kapasitas dan pengetahuan serta berbagi pengetahuan dan pengalaman hidup di lingkar masyarakat pedesaan, baik di kalangan kawan-kawan nelayan kecil dan kaum perempuan serta para petani kecil. Nah, itu kita sebut sebagai sekolah pedesaan. Jadi sekolah pedesaan bukanlah sebuah institusi yang bersifat formal yang memiliki kurikulum tertentu yang spesifik, tidak. Tapi sekolah pedesaan merupakan sebuah perspektif pendidikan yang inklusif yang sebenarnya berpusat kepada kawan-kawan yang ada di wilayah pedesaan ya, di berbagai sektor yang ada. Jadi berbagi pengetahuan, pengalaman, kemudian meningkatkan kapasitas, itu semua sebenarnya ada dalam kerangka sekolah pedesaan gitu ya. Nah, tema ini hari ini akan coba kita elaborasi bersama teman-teman yang sudah hadir bersama kita. Pertama-tama saya perkenalkan ada Kak Kasmawati ya, dari KPNS, Komunitas Perempuan Nelayan Sipitangari di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Nah, sementara di sebelahnya beliau adalah Mbak Ainia. Mbak Ainia ini kebetulan di Bina Desa di bidang pendidikan dan pengorganisasian, khususnya untuk atau terkait dengan sekolah pedesaan tersebut gitu ya. Dan bersama kita juga hadir seorang peneliti muda, perempuan peneliti muda dari Jeneponto, Kak Suci Ramdhani. Halo, apa kabar Kak Suci? Baik, Bang. Semoga sehat-sehat. Baik, kita mungkin akan berbincang santai saja ya, tidak terlalu formal gitu. Jadi ini nanti kira-kira apa yang bisa kita percakapkan tentang konteks pendidikan di pedesaan gitu. Nah, mungkin untuk memulai ini, biar kita itu punya pengetahuan bersama gitu Kak Kasma ya. Yang bau rekso itu. Yang mengampu sekolah pedesaan ini kan Mbak Aini ya. Nah, kita ingin tahu nih penjelasan apa sih sebenarnya sekolah pedesaan itu. Ini Mbak Aini mungkin bisa bantu kita untuk memberi pandangan gitu. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan selamat datang kepada Kak Kasma dan juga Kak Suci. Jadi kalau berbicara tentang sekolah pedesaan seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi oleh Bang Loji, sekolah pedesaan ini sebenarnya bukan sekolah formal yang kemudian mempunyai gedung dan juga tidak memiliki kurikulum yang kemudian diberlakukan di setiap komunitas seperti itu. Ya, jadi sekolah pedesaan ini seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Loji tadi bahwa kita tidak memiliki secara fisik begitu, kita tidak memiliki gedung sekolah, kemudian juga tidak ada kurikulum yang diberlakukan kepada setiap komunitas seperti itu, karena sekolah pedesaan sendiri ini suatu spirit untuk bagaimana kemudian teman-teman komunitas atau rakyat itu berdaya begitu untuk
semacam wahana begitu, wahana bagi teman-teman komunitas untuk saling bertukar pikiran. ya saling bertukar pikiran, kemudian juga apa namanya bahkan juga bagaimana kemudian teman-teman itu mampu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahannya sendiri, kemudian juga bagaimana kemudian mereka memetakan diri untuk keluar dari permasalahan itu berdasarkan sumber daya yang mereka miliki, seperti itu. Makanya Merumuskan kerja-kerja bersama. ya betul. Bagaimana mencari jalan keluar dari masalah-masalahnya gitu. Iya, oleh karena itu tidak ada apa namanya kurikulum khusus yang kemudian diberlakukan, satu kurikulum diberlakukan kepada setiap komunitas, tidak seperti itu. Gitu. Tapi apa sebenarnya peran dari sepeda sendiri dalam perspektif Bina Desa gitu ya, untuk melihat ini sebagai misalkan sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas yang dilakukan di komunitas, misalkan di kawan-kawan di KPNS gitu, mengukur bahwa sebuah aktivitas yang dilakukan oleh kawan-kawan ini masuk dalam kategori sekolah pedesaan misalkan. Apakah ada ukuran-ukuran tertentu atau koridor yang membatasi suatu kegiatan tertentu itu masuk dalam perspektif atau kategori sekolah pedesaan atau tidak? Ya, jadi salah satu kegiatan atau program yang dilakukan di sekolah pedesaan itu adalah peningkatan kapasitas teman-teman begitu. Jadi kita melihat bagaimana kemudian misalnya ada komunitas yang terpinggirkan atau termarginalkan seperti itu. Nah, di situ kita mungkin bisa masuk melalui sekolah pedesaan dengan pendidikan-pendidikan untuk peningkatan kapasitas teman-teman seperti itu. Berarti sifatnya juga secara isu umum sebenarnya ya. Iya. Jadi tidak misalkan khusus untuk pertanian, khusus untuk misalkan isu agraria, tapi lebih sifatnya apa saja gitu. Sejauh dia memang dalam perspektif untuk memberi atau meningkatkan kedaya mampuan komunitas ya di dalam mengidentifikasi masalahnya, mencari jalan keluar dari masalahnya, kemudian dia bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman satu sama lain begitu ya. Iya, betul. Oke. Ya, kira-kira apa sih kesulitan atau tantangan lah yang selama ini dihadapi dalam mengelola sepeda ini ya, terutama di kawan-kawan komunitas? Ya, mungkin saya sedikit menceritakan dulu ya latar belakang bagaimana kemudian sepeda masuk ke teman-teman KPNS di Jeneponto begitu. Sebagai salah satu contoh. Iya, sebagai salah satu contoh saja. Jadi kan teman-teman Jeneponto ini sedang menghadapi permasalahan dengan adanya tambak udang di sana. Di situ tambak udang itu melakukan pencemaran yang kemudian berdampak kepada teman-teman komunitas nelayan Sipitangari dan juga warga di sekitar. Bagaimana kemudian nelayan rumput laut itu menjadi berkurang begitu pendapatannya. Selain itu juga jika itu terjadi jangka panjang, itu otomatis akan mempengaruhi kehidupan mereka juga. Nah, kemudian sepeda masuk dengan melakukan pendidikan untuk penguatan teman-teman di sana, karena pendidikan ini istilahnya seperti membangunkan kesadaran teman-teman bahwa di sini itu kita sedang mengalami masalah yang sama seperti itu. Nah, untuk masuk ke situ berbagai tantangan memang kami hadapi begitu. Salah satunya adalah perbedaan pengetahuan teman-teman di sana. Jadi pendidikan di Jeneponto ini kan meliputi 3 desa. Dari desa Arungkeke, kemudian desa Arungkeke Palantikang, dan juga desa Palajau. Nah, dari ketiga desa ini tingkat pengetahuan begitu ya, tingkat pengetahuan, kemudian latar belakang sosial ekonomi itu berbeda begitu. Nah, itu menjadi salah satu tantangan sendiri, karena bagaimana kemudian kita bisa memberikan
pemahaman, juga mendorong bagaimana kemudian kesadaran itu muncul itu karena berbeda ini tadi, jadi ya itu menjadi tantangan begitu, karena bisa jadi ketika dalam satu sesi pendidikan kita beberapa teman sudah memahami maksudnya, sudah mulai menyadari permasalahan bersama, tetapi ada juga kemudian yang masih belum seperti itu. Jadi itu menjadi satu tantangan yang cukup ini sih cukup besar. Jadi memang keberadaan sepeda itu sebenarnya memang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang memang muncul dan dialami oleh teman-teman komunitas gitu ya. Dan salah satu fungsi penting dari sepeda itu adalah meningkatkan, salah satunya ya, awareness, meningkatkan kemampuan atau kapasitas teman-teman untuk memahami peta masalahnya gitu ya, berbagi satu sama lain, dan kemudian sehingga teman-teman punya peluang yang lebih besar untuk dapat mencari jalan keluar bagi masalah yang dihadapi. Kurang lebih begitu ya? Iya, betul. Oke, saya kira cukup jelas ya seperti yang disampaikan oleh Mbak Eni ya, bahwa keberadaan sepeda itu memang dimaksudkan sebagai sebuah transmisi pengetahuan, kemudian peningkatan kapasitas. Seperti yang diceritakan Mbak Enia tentang apa yang terjadi di Jeneponto gitu Kak Kasma ya. Bahwa dengan adanya kasus yang terjadi di Arungkeke di Jeneponto itu akhirnya teman-teman menyelenggarakan sejumlah kegiatan. Tampaknya memang benar bahwa keberadaan sepeda itu adalah sebagai ruang untuk transmisi pengetahuan dan pengalaman kawan-kawan yang ada di komunitas gitu Mbak ya. Iya. Seperti yang terjadi misalkan di Jeneponto ya, Bukasma yang dihadapi oleh kawan-kawan di Arungkeke, kemudian teman-teman KPNS menggelar sejumlah aktivitas ya, mengumpulkan kawan-kawan, kemudian mengajak bermusyawarah, menyelenggarakan berbagai pertemuan, bahkan pendidikan pengetahuan tentang bahkan globalisasi segala macam ya, setahu saya. Nah itu rasanya juga menjadi bagian dari kerja-kerja sepeda gitu ya. Nah kira-kira kalau menurut Kak Kasma, acara-acara yang digelar ya untuk sepeda seperti sepeda itu sejauh mana itu penting bagi kawan-kawan di komunitas? Iya, terima kasih Bang. Jadi sejauh mana penting sepeda ini di KPNS Komunitas Perempuan Nelayan Sipitangari itu kami anggap sangat penting, karena di mana KPNS ini lahir dan terbentuk itu dilatar belakangi dengan berbagai macam permasalahan, termasuk yang salah satunya disampaikan tadi oleh Mbak Nia bahwa adanya pencemaran laut yang itu mengakibatkan para nelayan dan petani rumput laut itu secara ekonomi itu terdampak secara ekonomi seperti itu. Nah, sepeda ini ada itu memang banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, di mana itu ada kegiatan kayak pendidikan, globalisasi dan ekonomi blue. Di situ kita sudah memahami bahwa yang melatar belakangi maraknya terjadi pengalih fungsian lahan pesisir yang itu sangat merusak lingkungan atau ekosistem laut itu, yang berdampak pada masyarakat nelayan dan petani rumput laut khususnya perempuan itu kita sudah memahami seperti itu. Kemudian itu juga ada kegiatan-kegiatan seperti hak-hak perempuan pedesaan, di mana itu membangun kesadaran kritis untuk mereka untuk bagaimana memahami hak-haknya, kemudian
dia bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, kemudian solusi-solusi apa yang harus kita lakukan untuk keluar dari permasalahan tersebut. Kemudian juga ada memang kegiatan advokasi ya kemarin, ya. Pendidikan advokasi. Jadi setelah teman-teman ada kesadaran kritisnya untuk apa hak mereka sebagai perempuan nelayan, sebagai perempuan pesisir, kemudian dia paham kenapa ada permasalahan yang dihadapi, ada tantangan, ada pencemaran laut yang dihadapi. Terus dia dikasih pengetahuan terkait bagaimana cara melakukan advokasi agar masyarakat perempuan atau masyarakat nelayan dan petani rumput lautnya perempuan ini itu keluar dari permasalahan tersebut. Nah itu saya rasa ada kegiatan-kegiatan sepeda ini sangat dianggap sangat penting sekali karena memang kita sebagai perempuan pesisir atau perempuan nelayan itu mengalami banyak permasalahan karena ada banyak kebijakan yang memang tidak pro, yang memang kebijakan lahir ini tidak mempertimbangkan apa yang menjadi kebutuhan nelayan kecil, kemudian masyarakat pesisir, terkhusus perempuan seperti ini. Bahkan cenderung meminggirkan ya, teman-teman di pedesaan. Oke, jadi memang sudah cukup jelas ya dari pengalaman yang dimiliki oleh Kak Kasma tentang kegiatan-kegiatan sepeda, baik itu di tempat yang lain ataupun di Jeneponto gitu. Khususnya di Jeneponto yang dialami oleh teman-teman di KPNS sudah menyelenggarakan sejumlah kegiatan itu, rasanya memang dirasa penting gitu ya adanya sepeda ini sebagai bagian dari kerja-kerja Bina Desa bersama dengan komunitas. Nah, tapi dari sejumlah kegiatan yang ada khususnya di Jeneponto yang dilakukan oleh sepeda ini, sejauh mana sih kemudian kegiatan-kegiatan itu memberi dampak kepada teman-teman di komunitas? Apakah dengan keberadaan sepeda dengan kegiatan-kegiatan itu ada dampak langsung ataupun tidak langsung yang dialami oleh kawan-kawan sejauh ini? Iya, dampak dengan adanya sepeda ini itu banyak ya dirasakan oleh teman-teman di komunitas, di mana kami ini perempuan pesisir yang memang pendidikannya yang dianggap kurang lah ya, itu setelah mereka bergabung ya di KPNS, kemudian mengikuti proses-proses kegiatan termasuk diskusi-diskusi rutin yang kita lakukan dan pendidikan yang dilaksanakan atau kita lakukan itu memberikan pemahaman dan pengetahuan yang sangat penting perempuan pesisir atau perempuan nelayan petani rumput laut ini untuk mengetahui. Jadi kami ini perempuan pesisir dan khususnya perempuan petani rumput laut itu sebenarnya sangat berkontribusi memiliki peran penting dalam bagaimana mereka mengelola usaha keluarganya termasuk budidaya rumput lautnya. Itu sangat menyita waktu menyita tenaga, sehingga sebenarnya perempuan pesisir ini atau perempuan petani rumput laut ini itu tidak memiliki waktu untuk bagaimana bergabung. Jadi sebenarnya perempuan pesisir khususnya perempuan petani rumput laut ini sangat berperan penting dalam bagaimana mengelola usaha keluarganya, usaha budidaya rumput laut. Mereka itu mulai jam pagi sampai sore hari sampai jam 5, bahkan pada malam hari mereka masih beraktivitas untuk melakukan usaha
usaha-usaha budidaya rumput laut seperti mengikat rumput laut. Jadi kadang mereka tidak melakukan proses budidaya di usaha keluarganya, tapi mereka juga bisa jadi buruh di keluarga petani rumput laut lainnya, sehingga mereka hampir ya tidak mempunyai waktu untuk bagaimana mereka beraktivitas juga, berkegiatan di kelompok atau di komunitas. Tapi dengan adanya tadi kegiatan-kegiatan peningkatan skill, termasuk bagaimana memanage organisasi, kemudian bagaimana mereka bisa berkontribusi di organisasi untuk kepentingan bersama, mereka itu bisa dilakukan. Bisa meluangkan waktunya. Itu misalnya kalau ada kegiatan diskusi rutin, karena di KPNS itu ada diskusi rutin 1 kali 1 bulan, itu bisa dilakukan pada malam hari. Nah, karena mereka sudah menganggap ada kesadaran komitmen bersama. Iya, komitmen bersama untuk tetap konsisten di dalam bagaimana tetap belajar, berdiskusi di dalam KPNS itu. Oke, sangat menarik ya. Berarti selama ini memang juga sudah ada semacam forum yang sifatnya reguler gitu ya, rutin per 1 bulan teman-teman perempuan anggota KPNS ini bertemu dan kemudian mereka berdiskusi bersama gitu ya. Dan itu sudah berlangsung berapa lama itu, Kak Kasum? Itu sudah berlangsung sebenarnya sudah masuk COVID kemarin tahun kalau tidak salah tahun 2021-an ya. Iya, Januari itu memang sudah kita sepakati bahwa kita harus melakukan diskusi rutin untuk bagaimana membahas permasalahan-permasalahan, kemudian kira-kira solusi-solusi apa yang harus kita lakukan supaya keluar dari permasalahan tersebut. Walaupun memang sebenarnya di proses itu juga, di proses diskusi rutin itu juga teman-teman dikasih peluang atau ruang untuk bagaimana dia bisa bersuara seperti itu. Kemudian jadi tidak mencurahkan keluh kesahnya bahkan ya. Iya, seperti itu. Iya, itu kan juga bermanfaat sebagai sebuah ajang untuk saling memberi jalan keluar gitu ya. Iya. Jadi tidak di situ saja, Bang. Jadi di KPNS itu awalnya hanya berkisar 10 orang yang paham dengan pengorganisasian, paham dengan bagaimana hidup berkelompok, kemudian punya kesadaran terkait dengan permasalahan yang memang menurut kami itu ruang hidup kami itu terancam hilang atau dirampas. Itu pemahaman dan semangat mereka ini itu dia bisa tularkan ke yang lain ke perempuan-perempuan lain seperti saya rasa memang justru itu pentingnya berkumpul ya, artinya itu sebagai media untuk kita kemudian saling menguatkan, saling meneguhkan dan juga mengelaborasi lebih lanjut dari masalah-masalah yang kita hadapi. Karena justru dengan soliter sendiri-sendiri itu justru akan menjadi sangat mudah misalkan bagi kekuatan-kekuatan yang nanti dapat memberikan ancaman kepada komunitas itu bisa melakukan segala sesuatu. Tapi kalau teman-teman kemudian lebih terorganisir, lebih kuat, apalagi dapat melebarkan sayap organisasi dan jaringan, maka saya kira kekuatan kawan-kawan juga akan semakin dapat diperhitungkan gitu. Ya mungkin saya sedikit menambahkan atau Kak Kasma dulu. Iya. Jadi dampak ya. Tadi kan kita cerita dampak dari kegiatan-kegiatan tersebut bahwa secara di komunitas itu KPNS itu
itu memang sebenarnya menggalang kekuatan untuk melakukan konsolidasi dengan teman-teman untuk bagaimana supaya KPNS ini kuat dan keberadaannya itu memang bisa dirasakan oleh masyarakat pesisir, terkhusus perempuan pesisir yang memang sebenarnya dijadikan wadah atau wadah untuk melakukan gerakan atau perjuangan seperti itu. Oke, mungkin dari Mbak ini ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin saya sedikit menambahkan saja. Jadi berdasarkan cerita Kak Kasma tadi, bagaimana kemudian teman-teman di sana dari yang tadinya 10 orang memahami tentang bagaimana pentingnya berorganisasi, pentingnya bersama untuk gerakan dalam gerakan untuk mengatasi permasalahan mereka seperti itu. Nah, itu sebenarnya itu menjadi salah satu tujuan dari sepeda sendiri begitu. Bagaimana kemudian dari yang kita menyebutnya mungkin sebagai kader begitu ya, kader yang mendapat pengetahuan dari pendidikan itu, kemudian mereka akan menyebarkan ke teman-teman yang lain, dan itu bagaimana kemudian dari situ permasalahan teman-teman di komunitas itu bisa teratasi. Itu menjadi salah satu poin sebagai sebuah konsep sepeda memang tujuannya adalah untuk ini bagian dari proses penguatan di tingkatan komunitas ya. Iya, betul, seperti itu. Baik, dan setahu saya itu kan teman-teman di KPNS terakhir itu kan juga menyelenggarakan riset aksi bersama ya di komunitas, khususnya untuk perempuan pedesaan di Arung Keke Jeneponto itu, yang tujuannya adalah untuk memperkuat gerakan teman-teman, kemudian mencari jalan keluar bagi problem yang sedang dihadapi ya, seperti yang tadi diceritakan tentang adanya proses pencemaran di kawasan pesisir yang itu berdampak pada bukan saja secara ekonomi, hilangnya potensi terancamnya sumber-sumber penghidupan nelayan dan masyarakat pesisir pada umumnya, tapi juga dapat berdampak langsung pada ekosistem laut dan pesisir yang itu bisa melakukan pengerusakan secara sistemik terhadap laut dan pesisir, yang itu pasti akan memberikan ancaman yang serius kepada masa depan ya bagi generasi teman-teman di pesisir. Nah, adanya EPAR atau riset aksi perempuan pedesaan itu saya kira memang menjadi bagian dari semangat sepeda, saya kira ya, dan juga dapat menjadi jalan bagi kerja-kerja advokasi dan perjuangan pengorganisasian yang dilakukan oleh kawan-kawan KPNS. Begitu Kak Kasma? Iya. Kira-kira. Oke, jadi seperti yang juga dilakukan oleh teman-teman di Jeneponto terakhir itu ya, mengembangkan sebuah riset aksi bersama khususnya yang dilakukan oleh perempuan pedesaan Jeneponto itu untuk bagaimana teman-teman perempuan di Jeneponto itu melakukan penguatan organisasi, bagaimana merumuskan strategi, kemudian memperbincangkan tentang rencana-rencana advokasi bersama yang mau dilancarkan, ya kan? Itu melalui sebuah riset aksi untuk lebih memahami secara lebih detail masalah apa yang sebenarnya sedang dihadapi oleh teman-teman perempuan. Nah, sepenting apa sih sebenarnya kegiatan seperti riset aksi itu bagi teman-teman? Saya rasa riset aksi ini yang memang sudah menjadi bagian dari sepeda, kami anggap sangat penting karena di mana di proses riset ini kita secara bersama-sama bagaimana mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir, khususnya perempuan pesisir yang ada di 3 desa ya, Desa Arung Keke Palantikang, kemudian Desa Arung Keke itu sendiri, dan Desa Palajau. Nah, di sana kita memang merumuskan kira-kira apa yang harus kita lakukan sekaitan dengan
isu-isu pencemaran lingkungan ini, perempuan pesisir yang ada di 3 desa ini sangat dikuatkan dengan proses-proses riset ini. Mereka sudah mulai ada pengetahuan, kemudian semangat yang luar biasa itu untuk melakukan advokasi bersama karena permasalahan tersebut itu kami anggap urgen untuk dicarikan solusi-solusi yang terbaik dan bagaimana supaya masyarakat terkhusus perempuan pesisir ini itu bisa mendapatkan hak-haknya dan mendapatkan keadilan seperti itu. Baik, nah sebenarnya di dalam proses riset aksi sendiri itu kita juga dibantu ya, Kak Kasma ya, oleh kawan kita yang juga dari Jeneponto, seorang peneliti muda, namanya Kak Suci. Halo Kak Suci. Halo Bang, halo semua kakak-kakak, mbak-mbak. Halo. Ya, Kak Suci ini adalah seorang peneliti muda yang tinggal juga di kawasan Arungkeke Jeneponto ya. Nah, Kak Suci mungkin bisa saya tanya beberapa hal ya yang berkaitan dengan diskusi kita pada hari ini. Nah, tadi kan Kak Kasma atau juga Mbak Ainia juga sudah menceritakan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sepeda, salah satunya adalah riset aksi ini, itu diharapkan memberi dampak yang signifikan bagi penguatan dan perubahan serta memperkuat proses pembelaan atau advokasi dari masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman. Nah, sejauh pengalaman dan pengetahuan Mbak Suci mendampingi atau bersama-sama dengan kawan-kawan komunitas untuk terlibat di dalam riset aksi ini seperti apa? Baik, terima kasih Bang atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang saya temukan selama proses penelitian ini. Salah satunya bagaimana semangat kawan-kawan di Jeneponto, perempuan nelayan di Jeneponto itu gigih untuk menjaga mata pencaharian mereka. Kemudian juga melalui penelitian ini, program dari sepeda ini, saya memiliki pendapat yang berbeda mengenai bagaimana definisi pemberdayaan masyarakat desa. Di mana mungkin dulu saya kira pemberdayaan itu hanya sekedar mungkin memberikan bantuan sosial atau pelatihan-pelatihan. Tapi melalui kegiatan ini saya sadar bahwa ternyata pemberdayaan itu lebih dari itu, seperti itu. Di mana seperti yang saya lihat di perjuangan kawan-kawan di Jeneponto, mereka mengalami banyak permasalahan yang kompleks. Salah satunya adalah permasalahan tambak udang ini, di mana menurut saya perlunya bantuan yang lebih dari hanya bantuan teknis seperti itu. Mereka perlu diberi pendidikan tentang hak-hak mereka, mereka perlu diberi ruang untuk bersuara, kemudian juga mereka perlu diberi pengetahuan tentang bagaimana mengadvokasi untuk perubahan pada hidup mereka. Seperti itu, Bang. Ya. Saya kira sangat menarik ya, karena memang seperti disampaikan Kak Suci sendiri, perspektif tentang pemberdayaan kemudian tidak bisa disimplifikasi sebagai kerja-kerja yang sifatnya karikatif, yang memberi bantuan dan lain-lain. Tapi sebenarnya sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman selama ini, tentunya pendekatannya adalah multidimensional, integral, holistik. Sehingga kemudian kita juga menjadi bagian dari kerja-kerja yang dilakukan oleh kawan-kawan. Sehingga proses kesatuan, merasakan dan memikirkan
tentang permasalahan-permasalahan yang ada di komunitas itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saya kira itu sangat menarik sebagai sebuah pengalaman gitu ya, Kak Suci ya. Mungkin kalau waktu masih di Sri Dharma Pendidikan Perguruan Tinggi itu kan agak berbeda perspektifnya itu. Nah, sebagai peneliti di tempat itu ya, di Jeneponto itu, dan juga sudah terlibat di dalam kegiatan bersama dengan kawan-kawan, kira-kira apa sih temuan-temuan yang menarik dalam perspektif penelitian ya, dalam perspektif Anda sebagai researcher, sebagai peneliti, apa sih temuan-temuan yang menonjol, yang menarik di mata Anda selama ini? Ya, baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bang, bahwasanya selama penelitian ini saya menemukan bahwa ternyata perempuan-perempuan di Jeneponto itu mereka sebenarnya memiliki kekuatan untuk bersuara. Namun mungkin selama ini mereka hanya perlu seperti pelatihan untuk diberi ilmu seperti itu. Eh, di mana permasalahan mereka sebenarnya kan sangat kompleks, tetapi selama ini mereka mungkin takut untuk bersuara, kemudian melalui proses-proses pendidikan, kegiatan-kegiatan advokasi, pendidikan advokasi, di mana mereka sudah tahu hak-hak mereka, mereka tahu bagaimana cara melakukan advokasi untuk membela hak-hak mereka. Saya rasa itu adalah hal yang sangat penting untuk mereka di mana proses pendidikan ini memberikan mereka peningkatan kapasitas seperti itu, Bang. Oke, terima kasih Kak Suci. Jadi itu sebenarnya juga mengkonfirmasi ya bahwa memang dari temuan-temuan yang ada, yang ditemukan di lapangan ketika proses riset aksi dilakukan, sebenarnya teman-teman punya potensi, punya kekuatan yang sebenarnya sangat sangat bagus gitu untuk bisa dikembangkan. Hanya saja memang ruang-ruang untuk menstimulasi, memberikan kesempatan bagi khususnya para perempuan pedesaan itu bersuara dan menyampaikan gagasan, pendapat, pandangannya itu perlu dilakukan melalui entah itu pendidikan-pendidikan tematik yang spesifik ya tentang masalah-masalah mereka, ataupun pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya berhubungan gitu ya dengan masalah-masalah itu. Nah, kira-kira kalau menurut Kak Suci, program seperti yang dikembangkan oleh sepeda, salah satunya seperti FPAR yang dilakukan itu, seperti apa sih program-program tersebut dapat mendorong atau membantu untuk terciptanya sebuah proses yang adil bagi perempuan untuk dapat meraih hak-haknya. Bagaimana semangat keadilan gender itu dapat diartikulasikan di dalam praktik-praktik yang lebih konkret di dalam kehidupan sosial, khususnya di pedesaan, di tempat-tempat di mana mereka beraktivitas secara sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Silakan Kak Suci. Ya, menurut saya program seperti sepeda ini adalah program yang sangat penting dan bermanfaat, khususnya untuk perempuan nelayan di Jeneponto, Bang. Di mana menurut saya program ini memberikan ruang bagi perempuan untuk belajar banyak hal, mulai dari pengorganisasian, advokasi, kemudian juga mereka diajari keterampilan ekonomi yang relevan dengan kebutuhan mereka seperti itu. Mereka juga belajar tentang bagaimana memanfaatkan keterampilan yang mereka miliki untuk memperkuat ekonomi mereka. Kemudian juga melalui program sepeda ini saya rasa program ini sangat mendorong perempuan untuk lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan.
di mana mungkin sebelum ikut program sepeda banyak perempuan yang merasa mereka tidak punya hak dan tidak punya ruang untuk berbicara di ranah publik. Uh, tapi dengan program ini mereka jadi lebih percaya diri, mereka juga diajarkan untuk melihat sebuah permasalahan tidak hanya dari segi ekonomi, tapi bagaimana permasalahan tersebut terkait dengan isu kesetaraan gender. Seperti itu. Jadi memang saya rasa program-program seperti sepeda ini adalah program yang sangat tepat untuk kawan-kawan yang masih membutuhkan peningkatan kapasitas untuk mengadvokasi diri mereka sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Kak Suci atas berbagi pengalamannya ya. Semoga ini juga dapat memberi manfaat selain kepada komunitas juga nanti Kak Suci juga lebih dapat memahami potret lanskap dari kawan-kawan di komunitas, dan itu akan juga mampu memperkaya Kak Suci untuk juga meningkatkan kemampuan dan grade penelitiannya ya. Oke, terima kasih. Jadi keterlibatan, jadi teman-teman di KPNS ini juga di dalam riset aksi juga dikawani oleh Mbak Suci Ramdhani ini ya, dan berkomunikasi ya Kak Kasma ya secara intensif, bahkan setiap hari juga kadang-kadang masih sering ketemu gitu ya untuk berbincang tentang perkembangan apa yang dialami oleh teman-teman. Nah, sejauh mana sih menurut Kak Kasma keterlibatan Kak Suci di dalam proses tersebut? Iya. Jadi keterlibatan periset muda Suci Ramdhani yang memang tinggal di satu desa di mana KPNS juga berada di situ itu memang komunikasinya hampir ya setiap hari, setiap saat itu kita berkomunikasi, dan itu keterlibatannya itu sangat membantu, mempermudah dan memperlancar proses-proses riset ini, sehingga kita nyaman untuk mengkomunikasikan apa saja itu terkait dengan bagaimana KPNS dan teman-teman yang bergabung di KPNS seperti itu. Oke. Kira-kira apa harapan dari Kak Kasma bagi terutama terkait dengan masalah yang dihadapi ya saat ini, khususnya tentang tambak udang, pencemaran lingkungan dan lain-lain? Ya, harapan terkait dengan tantangan yang kami hadapi di KPNS, khususnya di perempuan nelayan, perempuan petani rumput laut itu, saat ini memang kami mengalami ya dampak dari proyek-proyek tambak udang tersebut, di mana kalau di Kabupaten Jeneponto itu sudah ada 5 titik itu yang memang melakukan pencemaran, dan itu berdampak pada menurunnya pendapatan ekonomi rumah tangga bagi masyarakat pesisir. Apa kira-kira yang ingin Kak Kasma sampaikan kepada mereka? Katakanlah kepada pemerintah di Jeneponto, kepada perusahaan dan masyarakat di Jeneponto. Banyak aturan-aturan kebijakan yang saya sudah sampaikan dari awal yang memang tidak pro terhadap masyarakat khususnya nelayan dan petani rumput laut, termasuk perempuan pesisir juga. Saya mau sampaikan bahwa kita ini sebagai perempuan pesisir cukup kami mengalami beban berlapis. Jadi di samping kami sebenarnya tidak mendapat pengakuan dari negara sebagai perempuan nelayan, kami juga diperhadapkan dengan situasi di mana banyaknya proyek-proyek yang melakukan pencemaran di laut yang merusak ekosistem laut, dan itu berdampak pada
pendapatan nelayan yang berkurang, saya berharapnya kepada pemerintah bahwa ketika membuat sebuah aturan dan kebijakan-kebijakan itu harusnya mempertimbangkan juga bagaimana keberadaan dan kebutuhan masyarakat nelayan terkhusus perempuan. Bagaimana juga pemerintah itu harus memberikan pengakuan kepada perempuan nelayan, karena kita sudah tahu bahwa perempuan nelayan atau perempuan pesisir dan petani rumput laut ini sangat berkontribusi dalam hal meningkatkannya perekonomian masyarakat terkhusus ekonomi keluarga di pesisir, tapi seakan-akan kita ini didomestikasi seperti itu, dan berharap juga kepada pemerintah supaya pemerintah itu memberikan jaminan penghidupan yang berkelanjutan, di mana kami masyarakat pesisir, perempuan pesisir itu kami tidak mau dengan ruang-ruang kehidupan dan penghidupan kami itu hilang. Nah, apalah artinya sebuah program-program bantuan kepada kami, program-program sosial, ketika ruang hidup kami itu dirampas atau hilang. Karena kami tetap melakukan advokasi dan berjuang bagaimana supaya ruang hidup kita ini berkelanjutan, karena bukan hanya untuk kepentingan kita saat ini, tapi itu untuk kepentingan anak cucu ke depan, seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Kak Kasma. Mungkin Kak ini ya bisa juga memberikan sebuah pandangan gitu ya. Bagaimana sih kemudian sepeda itu dengan berbagai pengalaman yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan sampai pada level usaha-usaha advokasinya ya. Bagaimana kemudian sepeda kemudian mampu berkontribusi secara efektif gitu ya terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh kawan-kawan di komunitas. Ya, jadi mungkin saya bisa sedikit memberikan informasi bahwa seperti sudah disampaikan peneliti muda kita tadi, bahwa sepeda di sini salah satu perannya adalah kemudian membukakan ruang-ruang begitu bagi teman-teman komunitas, dan terutama di sini juga kami mendorong bagaimana kemudian perempuan khususnya sebagaimana disebut Kak Kasma menjadi katakanlah agen penentu bagaimana kemudian ekonomi keluarga berlangsung, kemudian juga rentetannya juga sampai ke ekonomi negara bahkan. Nah, sepeda membuka ruang-ruang kesempatan itu, bagaimana kemudian agar perempuan ini bisa menjadi subjek subjek pelaku yang bisa kemudian mengatasi permasalahan sendiri, dan juga membuat atau membangun ruang hidup seperti yang mereka butuhkan, seperti itu. Baik, jadi memang sebagaimana juga cita-cita kita semua ya, seperti Bina Desa juga, bagaimana Bina Desa lahir sebenarnya juga dipicu dari sebuah kondisi di pedesaan, di mana waktu itu di masa-masa awal pendiriannya desa dan masyarakat ya khususnya yang tinggal di pedesaan ini memang posisinya lebih menjadi objek pembangunan, kalau istilahnya itu lebih menjadi benda-benda yang digerakkan oleh sebuah mekanisme sistem negara yang ingin menciptakan sebuah skema bentuk tertentu dari masyarakat desa sebagaimana diandaikan atau dibayangkan oleh Orde Baru waktu itu. Nah, saya kira kita sudah jauh melompati masa itu, dan kita juga sudah memiliki kesadaran bersama bahwa masyarakat desa sesuai dengan semangatnya adalah bagaimana mereka mampu bersuabina, mampu membina dirinya sendiri. Dan keberadaan sepeda, keberadaan program seperti EPAR yang sedang dilakukan ya, termasuk juga kerja-kerja advokasi yang dilakukan, itu juga sebenarnya dalam semangat bagaimana kita
seperti Bina Desa juga menjadi bagian dari semangat kawan-kawan untuk mampu membaca dirinya sendiri dan membantu dirinya sendiri untuk memperjuangkan hak-haknya. Sebenarnya begitu Kak Kasma ya. Nah, Mbak Suci mungkin ada yang ingin disampaikan, ada pandangan ya tentang hal tersebut? Baik, jadi harapan saya sebagai peneliti muda melalui program sepeda ini, saya berharap uh, ini bisa menjadi langkah kecil untuk membantu mereka, kawan-kawan kita di Jeneponto untuk memperoleh hak yang pantas. Kemudian program ini dapat menjadi uh, langkah untuk sebagai perubahan positif untuk kawan-kawan kita di Jeneponto. Sebagai generasi muda, mari kita terus belajar, bekerja sama menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Terima kasih. Oke, terima kasih kawan-kawan sudah hadir di dalam podcast Bina Desa TV. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Salam Swabina.